Kapan Anda harus uji lanjut dengan LSD yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ketika HA-nya diterima dengan sangat signifikan. Itu masih berpotensi untuk ke HSD, berpotensi untuk ke Duncan, masih berpotensi untuk ke LSD. Belum spesifik ke LSD, belum? Adanya kontrol, Kak. Adanya kontrol, itu yang pertama. Yang kedua, betul adanya kontrol? Uji F dalam anakannya nyata, kemudian dicari kakaknya sedang, jadi LSD. Oke. Ya, jadi karena kakaknya sedang, itu bisa langsung ke LSD, atau Anda sudah tahu bahwa karakteristik populasi penelitian Anda menggunakan penelitian terencana atau ada kontrol, di mana nanti setiap perlakuannya akan selalu dibandingkan dengan kontrol dan seterusnya. Perlakuan 1 dengan kontrol, perlakuan 2 dengan kontrol, dan seterusnya. Itu namanya LSD. Oke, sekarang kita akan coba bedakan secara kontras dengan HSD yang akan kita bahas hari ini. Nanti mudah-mudahan Anda bisa menemukan sendiri perbedaannya ya. Jadi honestly significant difference ini disebut juga uji beda nyata jujur. Jadi kalau Anda nyari di internet, kalau mau bahasa Indonesianya biasanya uji BNC, beda nyata jujur. Ya, kalau significant difference, beda nyata terkecil. Ini adalah suatu prosedur uji lanjutan yang prinsipnya sama sebetulnya dengan uji LSD, di mana kita akan membandingkan setiap perlakuan dengan perlakuan yang lain. Tapi kalau di LSD dia membandingkannya perlakuan dengan kontrol, dan perlakuan dengan kontrol. Jadi selalu dengan kontrol kalau LSD. Kalau LSD, tabelnya dia pakai tabel TEC, ya, atau T-table. Nah, kalau BNC atau HSD ini kita pakainya tabel key to key. Jadi jangan sampai salah memilih tabelnya. Karena ini juga akan berpengaruh. Anda sudah tahu uji lanjutnya mau pakai HSD, tapi malah pakai tabel TEC, yang itu adalah uji LSD sebetulnya. Nah, ini harus dihafalkan ya. LSD tabel T atau T-table, kalau HSD key to key table. Itu yang harus dipahami. Dan sekali lagi Anda boleh interupsi kalau ada yang belum paham, boleh potong aja. LSD yang minggu lalu ya, LSD itu tidak bisa digunakan untuk menguji semua kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan tanpa ada kontrol. Nah, makanya LSD ini cocoknya kalau ada kontrol, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan Anda. Nah, itu kelemahan LSD. Sebenarnya bukan nggak bisa ya, LSD ini sebetulnya bisa aja nggak pakai kontrol, dia membandingkan semua perlakuan dengan syarat harus tidak terlalu banyak perlakuannya lebih dari 5, tapi dianggap kurang efektif gitu loh. Ya, jadi bukan berarti LSD itu haram kalau Anda pada praktiknya di lapangan ya. Kalau Anda praktiknya di lapangan tidak pakai kontrol, tapi masih mau tetap pakai LSD, syaratnya adalah perlakuan jangan lebih dari 5. Tapi LSD-nya sendiri bilang perhitungannya akan kurang efektif. Nah gitu. Jadi daripada Anda memaksakan menghitung suatu hasil yang dianggap kurang efektif, kita pindah aja ke uji lain yang memfasilitasi itu, yaitu HSD. Kalau HSD, ini adalah uji alternatif untuk melakukan pengujian yang perlakuannya tanpa ada kontrol. Gitu ya. Sekali lagi harus pahami, LSD lebih efektif dengan adanya kontrol, HSD bisa lebih efektif kalau tidak ada kontrol. Tapi LSD bukan berarti tidak bisa kalau tanpa kontrol, hanya dianggap hasilnya akan kurang efektif. Gitu ya. Oke. Contoh, kita langsung praktikan. Jadi ada suatu penelitian, budidaya ikan gurame, dilakukan di kolam pusat percobaan. Ya, jumlah kolam yang digunakan sebanyak 11 kolam dengan luas masing-masing kolam 100 meter persegi. Anda pahami dulu nih kasusnya. Oke, silakan dibaca dulu. Jadi ada 11 kolam, masing-masing kolamnya luasnya 100 meter persegi, dan nanti akan diteliti tentang budidaya ikan guramenya. Nah, yang dilakukan apa? Ini perlakuannya. Ada 3. Ya, perlakuannya adalah yang A, padat penebaran guramenya 37 ekor. Perlakuan B, padat penebarannya 74 ekor. Perlakuan C, padat penebarannya 148 ekor. Kira-kira di sini yang perlakuan kontrol yang mana?
Ada kontrol nggak? Ayo, jawab. Ada kontrol nggak? Kalau ada yang mana? A, B, atau C? Baru nyampe sini loh, masa udah bingung. Ada kontrol nggak? Ini udah pertanyaan yang lain deh. Ini perlakuannya tunggal atau kombinasi? Tunggal. Tunggal, betul. Kontrolnya yang mana? Tidak ada mungkin, Pak. Tahu dari mana nggak ada kontrol? Nggak ada keterangannya. Bukan. Bukan berarti saya nggak pakai keterangan terus nggak ada kontrol ya. Ada kontrol nggak? Ada kontrol nggak? Wah, baru nyampe slide keberapa, masa udah bingung? Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Namanya komunikasi kok. Kita diskusikan. Ada kontrol nggak? Saya bisa bertahan di slide ini sampai 2 SKS nih kalau nggak ada yang jawab. Tadi katanya nggak ada kontrol dengan alasan nggak ada keterangannya. Kurang tepat. Ada kontrol nggak? Namanya kontrol itu apa sih? Kok malah jadi bingung tentang kontrol? Kontrol itu apa? Yang namanya kondisi perlakuan kontrol itu yang bagaimana? Ayo dong. Dania, mau coba berargumen? Mana Dania? Nggak mau lanjut nih? Masih mau mentok di sini? Jawab aja. Ada kontrol nggak? Kalau ada, kalau enggak, kenapa alasannya? Itu aja dulu. Tidak Nanti ada kontrol, Bapak. Iin nggak ada kontrol, tahu dari mana? Karena semuanya diberi perlakuan gitu. Kalau yang diberi kontrol kan misalnya tidak diberi perlakuan gitu, Pak, untuk jadi pembedanya gitu. Iya, gitu kan, simple kan. Yang namanya kondisi kontrol adalah dia tidak diberikan perlakuan sebetulnya. Atau meskipun ada satuan perlakuannya, itu dianggap satuan perlakuan yang selalu biasa diberikan sehari-hari. Gitu ya, itu namanya adalah kontrol. Jadi Anda tahu ini kontrol, nggak ada kontrol karena semuanya dikasih perlakuan. Kecuali ada keterangan bahwa setiap harinya emang selalu diberikan 37 ekor, maka perlakuan A statusnya bisa berubah jadi kontrol sebetulnya. Jadi cuma ada B dan C perlakuannya, tapi kan ini semua sebetulnya perlakuan yang baru diberikan sekarang, gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa tidak ada kontrol. Oke, makanya LSD lebih baik tidak diterapkan dulu, pakai HSD dulu.
Karena tidak ada kontrol. Bisa nggak pakai LSD? Untuk saat ini masih bisa dilakukan karena perlakuannya kurang dari 5. Kalau nggak ada kontrol ya, kalau kalau Anda masih tetap mau memaksain ke LSD, bisa nggak? Bisa, karena perlakuannya masih kurang dari 5, meskipun tidak ada kontrol. Tapi sekali lagi LSD nggak efektif. Bukan nggak bisa, nggak efektif. Nah, lebih baik kita pakai HSD. Paham sampai sini ya? Oke. Rancangannya RAL, RAK, atau RBSL? Lama lagi nih di slide ini. Rancangannya apa? RAK, RAL, RBSL? RAL, Tahu dari mana TC RAL? keragamannya hanya perlakuan. Keragamannya hanya perlakuan, betul. Ini pakai RAL ya. Oke. Akhirnya kita pindah. Nah, di sini ada pengulangannya. Nah, Anda lihat nih, perlakuan A diulang 4 kali. Perlakuan B diulang 4 kali. Perlakuan C diulang 3 kali. Di sini keterangannya jelas 3 kali. Kalau Anda masih ingat, dulu di mana ya? Dulu ketika tugas di RAL, kalau tidak salah ya, jadi ada tabel yang kosong kan ya, yang sapi kalau nggak salah. Masih ingat ya tentang tugas itu? Ada tabel yang kosong, dan di situ nilainya ada sebetulnya, yaitu nilainya adalah 0 ketika tugas waktu itu. Nah, tapi di sini, ini benar-benar dikosongkan. Karena keterangannya sudah jelas, C itu cuma 3 kali ulangannya. Bisa dipahami nggak perbedaannya dengan tugas waktu itu? Jadi kalau tugas waktu itu di RAL, sapi itu ada beberapa tabel yang tidak ada si datanya. Nah, itu ada datanya, tapi 0. Karena pelakuannya semua sama sebetulnya. Nah, untuk saat ini, pelakuannya dijelaskan dengan sangat jelas bahwa pelakuan C 3, yang lainnya 4. Bisa paham? Nah, HSD ini, selain dia bisa dibandingkan tanpa ada kontrol, HSD ini juga efektif ketika datanya variansinya tidak sama jumlahnya. Paham ya? Jadi kita sudah punya 2 kondisi ini. Yang pertama, nggak ada kontrol, maka kita nggak bisa pakai LSD, kurang efektif pakai LSD, kita pakai HSD. Ketika lihat si datanya, jumlah pengulangannya ada yang berbeda, jadi variasinya pasti akan berbeda nih. Nah, itu HSD masih efektif untuk bisa mengukur data yang variasinya nggak sama. Gitu ya, itu HSD masih bisa efektif. Karena dia punya tabel key-to-key-nya itu. Jadi senjatanya HSD, ketika dia punya tabel key-to-key, dia bisa mengantisipasi adanya pengulangan atau data yang tidak sama. Gitu ya. Nah, tadi sudah betul dilakukan menggunakan RAL karena keragamannya baru perlakuan saja, tidak ada yang lain. Respon yang diamati adalah total pertambahan bobot badan ikan gurame, satuannya gram. Berarti ini adalah variabel apa nih? Terikat atau bebas? Ini variabel apa? Bebas, Pak. Variabel terikat. Terikat dong. Ya, variabel bebasnya apa dong? Perlakuan yang jumlah ekor 37 Iya, ekor. yang jumlah penyebaran benih guramenya yaitu adalah variabel bebas. Oke, lanjut. Awas jangan sampai lupa. Nah, ini adalah datanya. A ada 4, 1, 2, 3, 4. B ada 4, 1, 2, 3, 4. C ada 3. Jadi ini jangan sekali-kali diisi 0. Ini kasusnya beda ya. Ini nggak ada, benar-benar nggak ada strip di sini. Karena RC-nya, pengulangan untuk C-nya ada 3. Ya, yang lain 4, 4. Anda sudah paham bagaimana cara menghitung sigma XA, Anda sudah paham bagaimana menghitung NT, Anda sudah paham juga bagaimana menghitung X bar T. Gimana cara menghitung ini? Ada yang masih ingat? Sigma XT per NT. Oke, sigma XT per NT ya. Sigma XT per NT itu adalah X bar T. Oke. Datanya udah dapat, kita nggak usah hitung lagi. Anava-nya kita anggap sudah ada semua. Ya. T-nya tadi berapa? 11. 3. 3. Kenapa jadi 11?
Ya, T-nya 3. 3 kurangi 1, 2. MT-nya berapa tadi? 11. 11. Ya, 11 kurangi 3, 8, dan seterusnya. Oke. JKP dianggap sudah ada. Anda sudah tahu cara ngitung JKP, JKG, JKT. Kita munculkan saja. KTP-nya juga sudah tahu Anda bagaimana cara menghitungnya. Dan kita hanya F hitungnya antar perlakuan. Gitu ya. Anda boleh coba hitung ulang KTP per KTG-nya apakah sama atau tidak, 508,15. Boleh dihitung dulu, nanti kalau hasilnya berbeda, kita bisa mengkoreksi itu. Cek dulu F hitungnya. Sama nggak? Sama, Bapak. Sama, oke. Anda tahu bagaimana cara mencari F tabelnya? Pakai apa? Pakai derajat bebas yang mana? Mu P dan Mu G. Mu P dan Mu G, derajat bebas perlakuan dan derajat bebas skala. Ya, ini sudah 4,46 dan 8,65. Kesimpulannya apa? Kriteria 1, 2, 3 yang diambil. Pengujian hipotesisnya, kriteria 1, 2, 3 atau yang diambil. Loh, kenapa lama? F hitungnya udah dapat, F tabelnya udah dapat. Pengujian hipotesisnya kriteria mana yang diambil? Kriteria 3, Pak. Kriteria 3 dengan alasan? Apa alasannya, Samrun? F hitungnya lebih besar dari F 0,01. F hitungnya lebih besar dari F 0,01. Artinya apa? Yang diterima yang mana? H0, HA? Tolakan 0, berarti terima HA. Terima HA. Artinya apa? Sangat signifikan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait bobot berat tadi ya terhadap perlakuan yang diberikan. Ini bintangnya ada 2, berarti sangat signifikan. Oke, karena hasil ANAFA-nya adalah HA diterima, kita makanya lanjut ke uji lanjut. Sekarang kita coba dulu deh, uji lanjutnya pakai menghitung kakak. Masih ingat nggak di RAL cara ngitung kakaknya gimana? Silakan dihitung. Kalau kita mau menentukan uji lanjutnya kira-kira apa yang cocok ya lewat kakak itu. Coba itu. Rumusnya Anda sudah punya. Itu pernah nyatet. Berapa? Bapak boleh lihat X bar T-nya. Oh, belum dicatat ya. Betul. Kenapa diam aja dong? Nah, apalagi? Jadi berapa hasilnya? Berapa persen?
Yang udah beres? Ada data yang kurang? Perasaan rumusnya pendek deh kakak, kenapa lama banget ya? Kalau saya 1,2%, Pak. 1,2%, yang lain sama nggak? 1,2%. Sama Bapak. Iin sama, 1,2%. Artinya dia homogen atau heterogen? Kondisinya sekarang? Homogen. Homogen. Berarti kalau 1,2% homogen ada di kakak kecil, sedang, atau besar? Kakak kecil. Berarti uji lanjutnya apa? Di situ udah ada kombinasikannya? HSD. HSD ya. Jadi memang kebetulan juga HSD nih. Oke. Berarti HSD kita lanjut. Kalau kita mau memilih HSD-nya berdasarkan kakak ya. Tapi Anda boleh melewati untuk tidak menghitung kakak dengan catatan Anda tahu karakteristik sampel penelitiannya seperti apa. Oke, tolak K0 tadi sudah disebutkan, artinya terima HA dengan sangat nyata, yang artinya ada padat penebaran ikan gurame di kolam berpengaruh sangat nyata terhadap perbedaan penambahan bobot guramenya itu sendiri. Oke. Kita lanjut sekarang uji lanjutnya. Ya akan kita bahas sekarang. Nah, jadi HSD ini perbedaannya dari LSD adalah semua perlakuan dibandingkan A ke B, A ke C, B ke C. Kalau yang dulu kan enggak ya, kalau yang LSD, misalkan LSD perlakuan A-nya kontrol nih, pasti A ke B sama A ke C, udah aja, stop di situ. Ya, tapi kita tidak tahu B ke C-nya apakah ada perbedaan atau enggak. Nah, itu kelemahan LSD. Sekarang kita membandingkan semua dengan alasan tidak punya kontrol. Berarti ada berapa hipotesis yang harus diuji untuk HSD? Berapa kali Anda harus melakukan uji hipotesis untuk HSD? 3 kali. 3 kali, betul. Ya, karena tadi A ke B, A ke C, B ke C. Nah, ini hipotesisnya, kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang tidak sama. HA itu ya, bunyi HA-nya. Oke, berarti ada HA1, HA2, HA3, karena ada 3 perlakuan. Kaidahnya masih sama dengan LSD sebetulnya, hanya beda simbol aja di sini, yaitu pakai HSD. Kriteria 1, kalau harga mutlak dari X bar 1 per X bar 2 lebih kecil dari sama dengan HSD 5%, terima 0. Kriteria 2 masih sama, ini maksudnya tolak ya, bukan ini talak ya, tolak 0. Kalau yang ketiga, lebih dari 1%, dia tolak 0 dengan sangat nyata. Ya, masih sama sebetulnya, cuma beda simbol aja. Ya, gimana caranya yang harus dilakukan? Yang pertama kita cari dulu nilai baku kit tabel, karena sekali lagi LSD pakai tabelnya apa? Ki-to-ki. LSD. Oh, tabel T. Tabel T. Kita sekarang pakai HSD berarti pakai tabel Ki-to-ki. Dari tabel 3, kalau Anda pakai buku biometri dari almarhum Pak Edi, ada di tabel 3. Rumusnya seperti ini ya, Ki tabel sama dengan Ki A, P, ini maksudnya bukan tanda tanya, ini maksudnya mu. Ini mu ya, tolong dikoreksi. Untuk alpanya tergantung apakah 0,05 atau 0,01. P-nya adalah perlakuan, berarti ini adalah P-nya perlakuan. Mu-nya, yang ini mu, adalah derajat bebas skala. Kita sudah punya semuanya kan sebetulnya ya. Nah, sekarang kita hitung, kita tabelnya berapa. Untuk 5%, perlakuannya berapa? P-nya. Lihat sini. Lihat dulu sini nih. Nih. Yang P-nya berapa? Tiga. 3 ya, ingat ya, bukan 2 ya.
Yang diminta bukan derajat bebas perlakuan, yang diminta adalah perlakuan. Berarti bukan 2, tapi 3. Ingat, DB galatnya berapa? 8. 8. Balik lagi. Nah, jadi kita butuhnya ini. P-nya 3, ingat sekali lagi, P itu adalah jumlah perlakuan, bukan tentang derajat bebas perlakuan. Kalau derajat bebas perlakuan, dia 2. Tapi kalau perlakuan, dia 3. Mu-nya, ini adalah DB galat. Berarti lihat di tabel ANOVA, dia 8 dan 8. Awas nih, jangan sampai salah. Karena kesalahan ASD, biasanya yang sering diulang-ulang, P-nya malah jadi 2. Karena dia menganggap P-nya adalah derajat bebas perlakuan dari tabel ANOVA. Nah, itu yang salah. Hati-hati, pokoknya ini harus hati-hati. Key tabel, ini maksudnya key tabel ya, banyak salah tulis. 4,04 dan 5,63. Dari mana kita cek tabel key-nya? Nah, ini. Sekali lagi, P-nya di sini, ini P. Jadi cara baca tabel key masih sama dengan tabel T. P-nya 3, ya, mu-nya 8. Berarti ada di sini, 4,04. Oke, 4,04 untuk yang mana? Untuk yang 0,05%. Paham ya? Ini 4,04. Kalau untuk yang 0,01, masih sama juga. P-nya 3, 8, jadi 5,63. Bisa diikuti ya? Jadi sekali lagi, jangan sampai salah baca tabel, jangan sampai salah menentukan P. Jadi kita punya 4,04 dan 5,63. Sampai sini, bisa diikuti nggak? Bisa dilanjut? Bisa, Bapak. Bisa, oke. Terima kasih responnya. Oke, mana lagi ya? Nah, kemudian kita masih melakukan hal yang sama. Di LSD juga kita melakukan hal ini. Setiap nilai tengah perlakuannya diurutkan mulai dari terkecil sampai terbesar. Ya, kita punya 3 perlakuan, ada A, B, C. Ada kalau balik lagi ke tabel RAL-nya, yang paling kecil rata-rata perlakuannya adalah C, yang kedua B, yang paling tinggi adalah A. Nah, ini udah diurutkan. LSD juga sama kan, kita mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terendah. Yang terendah, yang terkecil sampai yang tertinggi. Lanjut. Anda lihat dari sini kan ya? Lihat dari sini. C paling kecil, B yang kedua, A yang ketiga. Lanjut lagi. Nah, skemanya, ini yang membuat skemanya berbeda. Anda harus menulis dulu C-nya di sini, B-nya, baru A. Bisa dipahami ya? Ini berdasarkan urutan dari kita tadi mengurutkan nilai tengah perlakuan mana yang terkecil. Jadi C dulu, B dulu, A. Kalau di LSD, yang ada di sini apa nih? Kontrol. Kontrol. Ya, kontrol. Betul. Yang di LSD itu adalah kontrol, tidak perlu diurutkan. Kalau di sini harus diurutkan. Jadi C ke B dulu, kemudian B ke A, yang terakhir C ke A. Nah, dari skema ini Anda sudah bisa membedakan apa bedanya HSD dan LSD sebetulnya. Lanjut. Karena yang pertama adalah C ke B dulu, maka hipotesis yang akan kita uji sekarang, hipotesis yang pertama adalah ada nggak perbedaan tentang perlakuan C dan B. Ya, kita akan uji. Cara ngitungnya, ini yang berbeda dengan LSD. Di LSD, ulangannya sama, tapi di HSD ulangannya bisa berbeda. Nah, ini harus hati-hati. Yang RC tadi berapa? 3, 3. Yang RB? 4. 4, betul. Kita munculkan datanya, silakan hitung, samakan nanti hasilnya. Ini datanya. Coba, berapa?
Ada yang sudah? 3,12 Pak. 3,12. 3,12 ya. Nah, ini koreksi hitungan. Tadi hitungannya sebelum diakar kuadratkan, sekarang sudah diakar kuadratkan jadi 3,12. Oke, Anda catat SY barnya 3,12. Kemudian kita masuk ke menghitung HSD. Ya, harga HSD-nya berapa. Kalau dulu harga LSD-nya, sekarang harga ASD. Karena nanti akan dilihat apakah dia lebih besar dari HSD 0,05, apakah dia lebih besar dari HSD 0,01. Untuk menghitung HSD, pakai key tabel dikali SY bar yang tadi kita udah dapat 3,12. Ya, ini tergantung apakah 0,05 atau 0,01. Berarti caranya seperti ini. Key tabel yang 5% tadi kita udah dapat 4,04. Ya, 1% 5,63. Ini dari perlakuan dan derajat bebas galat. Sekali lagi, jangan sampai lupa. SY bar tadi kita udah dapat sama semua 3,12, 3,12. HSD-nya tinggal dikalikan dari atas ke bawah. Berapa? Yang 5% HSD-nya berapa? Tinggal dikali. 12,60. 12,60. Kalau yang 1%? 17,56. Oke, kita cek ya. 17,56, 17,57 masih tidak sedikit, nggak masalah. Dan ini 12,60. Good. Nah, ini akan dibandingkan nih. Nanti apakah nilai mutlaknya lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 1%, itu akan dibandingkan. Ya, jadi HSD-nya kita udah dapat. Kemudian baru kita menguji hipotesis yang pertama, yaitu C ke B. Ya, C ke B-nya yang dipakai adalah nilai rata-rata C dan nilai rata-rata B. 280,7, 347,0. Berapa nilai mutlaknya? Enam puluh 66,30. 66,30. Oke. HSD 5%-nya tadi kita udah dapat 12,60 dan 17,57. Berarti 66,3 kesimpulannya apa? Kriteria 1, 2, 3 yang diterima. Ketiga. Ketiga dengan alasan? Harga mutlak X bar C min X bar B lebih besar dari HSD 1%. Oke, karena ini udah lebih besar dari 1%, berarti yang diterima kriteria 3. Berarti H0 atau HA yang diterima? Terima HA. Terima HA artinya? Berbeda sangat nyata. Berbeda H0. sangat nyata itu apa sama apa? Perlakuan C dengan perlakuan B. Berarti artinya terdapat perbedaan A dan C. Ya, jadi kedua perlakuan itu A dan C memberikan respon yang tidak sama atau berbeda. Itu artinya. Ini baru A dan C, baru A dan C. C dan B ya maksudnya. Kedua perlakuan C dan B memberikan respon yang tidak sama. Artinya berbeda sebetulnya. Sangat nyata. Untuk selanjutnya Anda tinggal hitung yang lainnya, yang sisa 2 hipotesis lagi, cuma itu aja pertemuan kita hari ini, sedikit kan? Silakan hitung sisanya. Hipotesis yang kedua dan hipotesis yang ketiga. Datanya butuh nggak? Pertama
yang dipakai? Yang ini. Nah, Anda catat dulu data yang dibutuhkan. Ingat yang dibutuhkan nggak semua, cuma rata-rata aja yang Anda tulis. Sudah? Udah ya. Kemudian tulis HSD-nya, harga HSD-nya. Mana sih? Tulis harga HSD-nya untuk 5% dan 1%. Nah ya, silakan dihitung. Ini yang sudah. Bapak, saya yang perlakuan B dengan perlakuan A, harga Bentar. mutlaknya itu Bentar. Saya coba tulis dulu ya. Oke, tunggu. Mana tadi? Oke, sebentar. Kita tulis aja di sini deh. Kalau cek ke B,
Iya, 66,3. Silakan. Berapa? Untuk Teza? yang harga mutlak B dengan A itu 32,5. 2,5. Satu lagi? Yang C dengan A 98,8. 8,8. Berarti kesimpulan yang B ke A, kriteria mana yang diambil? Ketiga, Pak. Masih ketiga ya, karena lebih besar dari HSD 1%, betul. Kalau C ke A, kriteria mana yang diambil? Sama yang ketiga. Masih yang ketiga. Berarti perlakuan mana yang lebih baik? C ke B sangat signifikan, ada perbedaan. B ke A sangat signifikan, ada perbedaan. C ke A sangat signifikan, ada perbedaan. Ketiga-tiganya kriteria 3 yang diambil. Terus mana yang lebih baik? Yang C ke A Yang C ke A, 98,8. Oke. Terus C atau A? Kalau C ke A, alasannya karena harga mutlaknya lebih tinggi, 98,8, oke. Kemudian C atau A? Kan fungsinya uji lanjut adalah menentukan perlakuan mana yang terbaik. Jadi harus ada perlakuan yang terbaik kan. Perlakuan mana yang terbaik? Ya, apa? Ingat-ingat di LSD coba. Hmm? Kalau di LSD nentuinnya gimana? Tahu perlakuan itu yang terbaik. Kalau di LSD. Ya, sekalian flashback. Di LSD, nentuin perlakuan mana yang terbaik, Anda tahu dari mana? nilai paling tinggi, harga mutlak paling tinggi. Harga mutlak paling tinggi, stop di situ. Karena dibandingkannya dengan kontrol ya, Pak. Oke, harga mutlak yang tertinggi kan ya. Jadi nggak mungkin kontrol lebih tinggi karena dia nggak dikasih perlakuan kan gitu ya. Kalau di LSD, jadi harga mutlak yang dilihat, harga mutlak mana yang paling tinggi. Sekarang Teza jawab harga mutlak yang paling tinggi adalah C ke A. Perlakuan C dan A. Pertanyaan saya, terus perlakuan mana yang terbaik, C atau A? Iya, pakai logika aja. Datanya kita udah dapat semua kan. Ayo, ayo, ayo. Data kita udah punya semua. Apakah C, apakah A, atau jangan-jangan B malah. Ayo. Hmm. Yang lain? Ada yang mau berargumen?
Anda udah nyatet kok datanya. Tinggal pakai data itu. Sekali lagi ya, tidak mungkin uji lanjut akan menjawab perlakuan yang paling bagus itu C dibandingkan ke A. Loh, kalau C dibandingkan ke A, yang bagus yang mana? Jadi nggak mungkin dua perlakuan akan disebutkan bersama-sama, pasti ada perlakuan yang lebih baik di situ. Gimana cara lihatnya? Oke, saya kasih clue. Di uji LSD dan di uji HSD, apa sih yang selalu dibandingkan? Antar perlakuannya itu apa sih yang dibandingkan? Data apa yang dibandingkan? Rata-rata. Rata-rata atau nilai tengah kan ya? Kan itu yang sudah dibandingkan. Lihat aja sekarang rata-ratanya mana yang paling tinggi. Ayo. Ih, masa nggak bisa? Yang A berarti, Pak. Alasannya? Alasannya kenapa? Rata-ratanya paling tinggi. Rata-rata yang paling tinggi udah gitu. Jadi sekali lagi ya, uji lanjut itu kerjaannya adalah membandingkan nilai tengah dengan uji statistik dan juga dengan tabel distribusi. Ketika Anda sudah tahu nilai mutlak yang tertinggi adalah C ke A, maka C atau A, tinggal dilihat aja. C atau A, rata-rata yang tertinggi. Yang tertinggi kan yang A, berarti ya udah, berarti A yang terbaik. Berarti sekarang kita sudah tahu dengan uji HSD, di antara pelakuan A, B, C, pelakuan A adalah pelakuan yang terbaik untuk menambah bobot gurame pada kolam tersebut. Yaitu yang penyebaran padatan benihnya adalah 37 ekor. Selesai. Udah, itu aja. Kita hari ini kayaknya lebih cepat beres nih, baru jam 2 udah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang masih bingung? Bapak izin bertanya. Boleh. Kalau misalnya yang berdasarkan barusan ya, dilihat dari yang LSD kemarin sama HSD sekarang kan nilai rata-rata paling tinggi itu menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Berarti emang bisa dilihat dari nilai rata-rata itu atau bagaimana, Pak? Jadi maksudnya gini ya, saya coba tampilin lagi slide-nya deh. Oke. Kita tampilin gimana ya? Kayaknya kita harus balik ke awal nih. Ke yang ini kan. Setelah kita menghitung dengan RAL, sheet tabelnya sebelum ke ANAVA, kita udah dapat kan X bar A-nya berapa, X bar B-nya berapa, X bar C-nya ada di sini. Ya udah, ngapain kita ngelakuin uji hipotesis? Bilang aja di sini X bar A yang paling tinggi berarti pelakuan A yang paling tinggi. Selesai. Itu kan pertanyaannya. Ngapain susah-susah ngitung ke ANAVA gitu, yang udah-udah aja. Yang kemarin LSD aja seperti itu, dilihat rata-ratanya juga. Kayaknya Anda harus mengulang lagi statistik nih. Apa fungsinya uji hipotesis? Apakah uji hipotesis memang nggak penting? Karena dari data juga udah kelihatan nih pelakuan A yang paling tinggi. Ngapain kita capek-capek ada uji ANOVA, uji T independen, kemudian ada apalagi Wilcoxon. Ngapain? Untuk apa uji hipotesis? Ini prinsip dasarnya statistik nih, hati-hati nih. Ayo. Buat apa uji hipotesis? Apa artinya signifikan dan tidak signifikan?
Wah, ngulang lagi di statistik nih. Jadi selama ini sebenarnya kuliah statistik itu nggak penting ya, tinggal lihat aja datanya kan, buat apa harus diuji kalau seperti itu? Buat apa dosen statistik ngasih alternatif kalau datanya kayak gini, uji hipotesisnya ini, datanya kayak gini, uji hipotesisnya gini. Apa yang diuji? Lihat aja sekarang, pelakuan ABC kan rata-rata paling tinggi A. Ya udah, A paling tinggi. Selesai. Ngapain Kak Nova? Ya, untuk apa? Uji hipotesis. Atau belum kebayang sama sekali? Apa maknanya selama ini Anda belajar statistik kalau gitu? Yang namanya berbeda dari ilmu statistik itu tidak berarti akan berbeda. Ya, jadi kalau ada menentukan data yang berbeda hasilnya, dari statistik, dari kacamata statistik, data itu belum tentu berbeda. Bisa dipahami nggak? Karena statistik itu akan meninjau banyak variabel, distribusi frekuensinya, varian sampelnya, kenormalan datanya, kehomogenitasan datanya, itu akan dipandangnya dari situ semua uji statistik. Jadi bukan berarti si A pertumbuhan tingginya 10 cm, si B pertumbuhan tingginya 20 cm, di mana kacamata kita udah bisa membedakan pasien yang paling tinggi adalah yang B. Statistik belum tentu bisa mengatakan seperti itu. Statistik itu sangat spesifik untuk bisa menentukan apakah ini berbeda atau enggak, karena dia akan melihatnya dari sudut pandang yang banyak sekali, terutama tentang datanya, gitu loh. Jadi si datanya ada varians dipertimbangkan. Anda juga harus paham sebetulnya varians itu apa ya. Jadi varians itu yang namanya perbedaan dalam satu kelompok, ketika dilihat menurut kita sama dengan kelompok yang lain, varians itu tidak akan menjawab seperti itu. Dia akan menjawab sebetulnya perbedaannya sama. Itu baru nyampe ke varians, belum nyampe ke hipotesis. Nah, jadi kalau Anda udah lihat data seperti ini, bisa saja ketika hipotesis dia akan mengatakan A dan B tidak ada perbedaan. Bisa seperti itu loh. Yang dilihat yang mana? Data ininya. Nih. Misal ya, sekarang Anda coba deh ubah-ubah ya. Misalkan Anda ubah datanya dengan sangat ekstrim, yang ini ribuan, ya, yang B ribuan, ini 1 digit, 1 digit, 1 digit, ini 3 digit, tapi hasil X-bar-nya masih 347,0 ya. Kemudian yang C, Anda ubah ini juga jadi 1 digit, 1 digit, ini 3 digit, atau enggak ini 4 digit, 1 digit, 1 digit, 1 digit, tapi X-bar-nya semua masih dikatakan 379,5 dan 28,07. Itu nanti uji hipotesisnya beda loh. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi data ini Anda utak-atik aja. Anda kalau penasaran, coba aja datanya diubah. Ini digitnya lebih banyak, ini cuma 1 digit, misalkan 3, 1, yang ini 382, bla 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 bla, tapi hasilnya X-bar-nya masih sama semua. Nanti uji hipotesisnya beda. Karena dia akan menganggap, wah ini si datanya nggak ini normal nih, nggak homogen nih. Dan ternyata ketika dihitung dengan uji parametrik atau uji non-parametrik, ternyata meskipun A dan B terlihat berbeda, ini hipotesis bisa mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan sebetulnya karena datanya bermasalah. Itu ya. Jadi nggak bisa. Ketika ujian nanti Anda dengan mudah menyimpulkan perlakuan mana yang lebih tinggi, yang A, karena X bar A-nya lebih tinggi, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Itu fungsinya Anda kuliah 1 semester statistik itu. Ya, jadi kita nggak boleh memandang suatu data langsung disimpulkan dengan kacamata kita. Buat apa Ki-Tuki Kramer, itu kan nama orang sebetulnya Tuki, dia bikin tabel Ki sesusah itu, kemudian ada orang yang bikin tabel T sesusah itu, tapi ternyata sama kita dianggap, dari data juga udah bisa dilihat, ngapain dia bikin sesusah itu, sampai ada 0,05, 0,01, sampai sespesifik itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, prediksi, kita memprediksi nggak masalah. Oh, sepertinya nanti penelitian saya pasti perlakuan A nih, yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi si prediksi ini tetap harus melewati uji hipotesis. Gitu. Tapi pertanyaan
teza ini bagus, karena biasanya pertanyaan seperti ini ada di ujian sidang sih sebetulnya. Nanti ditanyanya, ngapain Anda harus uji Wilcoxon? Orang datanya udah kelihatan bagus kok misalkan. Nah, itu harus bisa dijawab. Gitu ya. Pertanyaan teza ini sebetulnya pertanyaan ujian sidang. Oke, itu good. Ada lagi yang mau ditanyakan? Daftar hadir ada di Trello. Saya munculin dulu file buat di Trello ya, biar Anda bisa pelajari di rumah tentang HSD ini. Dan alhamdulillah nggak ada tugas lagi, jadi Anda bisa beristirahat. Ya, dan kalau ada pertanyaan, ini mau ditutup nih, masih ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau kuliahnya dipercepat 30 menit, 40 menit ya. Dan tentunya ada senang sekali. Kemudian saya mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin untuk bulan Ramadan selanjutnya. Besok kalau tidak salah ya. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam mengajar, kehilafan saya dalam mengajar, mohon dimaafkan. Dan semoga bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan untuk menambah keberkahan dan iman takwa kita semua ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa isi daftar hadir, jaga terus kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga terus selama bulan Ramadan. Dan itu saja, tetap semangat. Sebentar, ada Bu Vita nggak di sini? Ada yang mau ditambahkan nggak ya? Sebentar ya. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.